Selamat datang di channel YouTube saya, Romana Christian Saragi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bank-bank yang ada di Indonesia. Sebut saja bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Di akhir video ini juga akan dibahas apa saja produk-produk perbankan. Simak video berikut ini ya. Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Bank mengatur sistem pembayaran dan pelaksana kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Lembaga perbankan di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi keuangan di Indonesia adalah kebijakan moneter. Bank Sentral. Indonesia memiliki bank sentral yang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan negara, yaitu Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia atau BI merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut memiliki dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank of Issue. Bank Indonesia merupakan Bank of Issue atau bank sirkulasi, yaitu bank yang memiliki wewenang menerbitkan uang kertas dan uang logam di suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia juga berwenang mempertahankan konversi uang tersebut terhadap emas atau perak atau keduanya. Sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia berfungsi mengatur peredaran keuangan suatu negara. Wewenang Bank Sentral. Sebagai lembaga keuangan negara, Bank Sentral memiliki wewenang sebagai berikut: mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi perbankan, menjalankan fungsi sebagai sumber pinjaman terakhir. 3 pilar bidang tugas Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Sentral adalah mencapai kestabilan nilai rupiah dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Peran Bank Sentral bagi pemerintah. Berkaitan dengan pemerintah, Bank Sentral memiliki peran penting dalam perekonomian. Peran Bank Sentral antara lain sebagai pemegang kas pemerintah, sebagai sumber pinjaman bagi pemerintah, sebagai penerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah, sebagai pemberi saran atas pembuatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Bank Umum dan BPR. Di Indonesia terdapat lembaga perbankan selain Bank Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kedua lembaga perbankan tersebut menjalankan kegiatan perbankan secara konvensional maupun syariah. Bank Umum dan BPR berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank Umum. Bank umum yang terdapat di Indonesia menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip, yaitu konvensional maupun syariah. Bank umum merupakan bank komersial yang melakukan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai bank komersial, bank umum menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Fungsi Bank Umum. Fungsi utama bank umum dalam perekonomian negara sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2.
menyalurkan kredit kepada masyarakat. Ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Keempat, memindahkan uang dari satu bank ke bank lain atau transfer, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. 5. Melakukan usaha dalam valuta asing. Bank umum di Indonesia. Perkembangan bank umum di Indonesia sangat pesat. Beberapa contoh bank umum di Indonesia sebagai berikut. Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Tabungan Negara, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, OCBC NISP, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Panin, dan BTPN. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR tidak menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan tidak ikut dalam kegiatan clearing. Peran Bank Perkreditan Rakyat. Berkaitan dengan kegiatan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat memiliki beberapa peran dalam perekonomian sebagai berikut. 1. Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Menyalurkan kredit. 3. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI atau deposito pada bank lain. 4. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Larangan kegiatan usaha BPR. Atas perannya dalam perekonomian, BPR dilarang menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Melakukan usaha perasuransian. 2. Menerima simpanan dalam bentuk giro. 3. Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. BPR di Indonesia. Beberapa contoh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut. BPR Lugas Ganda, BPR Talenta Raya, BPR Krista Jaya, BPR Sari Dinar Kencana, BPR Modern Kupang, BPR Timur Raya Makmur, BPR Pusaka, BPR Nusantara Abdi Mulia, BPR Bina Usaha Dana, BPR Dana Mas Belu, Bank TLM, dan Bank Sentral P. Perbedaan Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan BPR dapat menjalankan kegiatan usaha yang bersifat konvensional ataupun syariah. Kedua bank tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut. Bank Umum, pendirian Bank Umum memerlukan modal awal sebesar 2 miliar rupiah, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat memerlukan modal sebesar 500 juta rupiah. Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, sedangkan BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank Umum dapat jasa clearing, sedangkan BPR tidak dapat menyediakan jasa clearing. Bank Umum dapat melakukan pelayanan valuta asing, sedangkan BPR tidak dapat melakukan pelayanan valuta asing. Bank Umum dapat mendirikan anak perusahaan asuransi, sedangkan BPR tidak dapat mendirikan anak perusahaan asuransi. Bank Syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Masyarakat mulai sadar pentingnya lembaga perbankan yang memberikan kenyamanan bagi nasabah dengan penerapan sistem bagi hasil. Bank syariah hadir menjadi pilihan bagi nasabah yang tidak memiliki kesesuaian dengan prinsip bunga yang diterapkan Bank Umum. Bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seperti Bank Umum, bank syariah memiliki kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Landasan hukum perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip Bank Syariah. Produk bank syariah diselenggarakan berdasarkan ajaran Islam. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perbankan syariah menerapkan prinsip mudharabah,
musyarakah, wadiyah, murabahah, salam, istina, ijarah, qard, ran, hiwalah, dan wakalah. Prinsip tersebut mengacu pada pedoman menghilangkan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Aturan dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah. Aturan-aturan dalam perbankan syariah sebagai berikut. 1. Tidak memperbolehkan pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya. 2. Pemberi dana ikut berbagi keuntungan dan resiko kerugian. Ketentuan ini dilakukan sebagai akibat hasil usaha institusi peminjam dana. 3. Tidak boleh menghasilkan uang dari uang. Uang hanya digunakan sebagai alat pertukaran, bukan sebagai komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik. 4. Kegiatan yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Kedua belah pihak harus mengetahui hasil yang diperoleh dari sebuah transaksi. Investasi pada usaha yang diharamkan tidak diperbolehkan. Tujuan pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Syariah di Indonesia memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat dalam prinsip ajaran agama Islam. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi sebagai alternatif pilihan nasabah yang tidak setuju dengan sistem bunga. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran dana bank syariah. Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Tabel perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah melakukan kegiatan usaha halal menurut hukum Islam. Bank konvensional melakukan kegiatan usaha perbankan secara umum. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Bank konvensional menerapkan sistem bunga. Bank syariah berorientasi pada keuntungan dan falah, kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan. Bank syariah berhubungan dengan nasabahnya dalam bentuk kemitraan. Bank konvensional menjalankan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur. Bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Konvensional penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Produk perbankan. Produk dan jasa perbankan di Indonesia makin beragam. Perbankan mulai bangkit berkreasi memberikan pelayanan kepada nasabah dengan produk-produk berkualitas. Kebangkitan ini menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi dunia perbankan di Indonesia. Adapun produk dan jasa perbankan adalah sebagai berikut. Simpanan. Simpanan bank adalah produk yang ditawarkan pihak bank kepada nasabah untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya, nasabah memberikan uang kepada bank sebagai pinjaman. Simpanan dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Rekening giro, current account. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan atau badan usaha baik dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja menggunakan warkat cek dan biliet giro. Cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah mempunyai rekening giro. Cek dikelompokkan menjadi 3, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, dan cek silang. Biliet giro merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, yaitu penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan. Tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Penarikan tabungan dapat dilakukan melalui slip penarikan di bank, buku tabungan, dan ATM. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Deposito. Deposito adalah simpanan uang di bank yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Misalnya 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda. Jasa yang diterima atas deposito berupa bunga deposito. Pada deposito syariah, balas jasa deposito berupa nisbah atau bagi hasil. Kredit. Kredit merupakan bentuk pinjaman bank yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dengan kesepakatan tertentu. Atas penyaluran kredit dari pihak bank, nasabah harus membayar cicilan disertai bunga. Syarat pemberian kredit oleh perbankan dikenal dengan nama 5C, yaitu karakter atau kepribadian, kapasiti atau kemampuan, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan condition of economy atau kondisi perekonomian. Kredit berperan penting bagi perekonomian masyarakat, antara lain meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, dan menjadi alat stabilitas ekonomi negara. Safe Deposit Box (SDB). Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa perbankan berupa penyediaan kotak penyimpanan. Benda-benda yang disimpan dalam SDB berupa barang-barang berharga, misalnya akte tanah, saham, sertifikat deposito, obligasi, dan perhiasan. SDB bermanfaat bagi nasabah antara lain menjamin keamanan barang berharga dari pencurian, bencana alam, dan kebakaran. Menyediakan berbagai ukuran kotak sehingga lebih fleksibel, serta menjamin kerahasiaan barang-barang berharga. Kartu plastik bank. Kartu plastik yang dikeluarkan bank merupakan kartu kredit. Kartu kredit memberikan kemudahan bagi nasabah dalam kegiatan perbankan, seperti pembayaran tagihan, penarikan uang tunai melalui ATM, dan pembelian barang di tempat-tempat tertentu seperti restoran dan mal. Pemegang kartu kredit memperoleh manfaat berupa kemudahan transaksi sehingga tidak perlu melakukan transaksi perbankan di bank yang bersangkutan.